Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah di sesi yang keempat ini masih di masjid yang kita cintai ini, Masjidil Faruq. Allah Subhanahu wa taala kembali memberi kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melanjutkan majlis zikir kita. Majlis zikir, betul ya? Betul nggak? Betul, nggak salah. Qala An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati Kitab Al-Adhkar, mengutip ucapannya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullah. Ya, An-Nawawi dalam kitab beliau Kitab Al-Adhkar, di muqaddimahnya beliau mengutip ucapan dari seorang tabi'in terkenal yang namanya Atha bin Abi Rabah. Majalisud dzikri majalisul halali wal haram. Kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dzalik. Majelis zikir itu sejatinya adalah majelis yang mengajarkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana cara berjual beli, aturan pernikahan, perceraian, dan yang semisalnya. Hadza huwa majalis az-zikr. Jadi ini adalah bagian dari majalis az-zikr. Di sini kita akan bicara tentang makna dari sejatinya seorang muslim itu siapa. Ya, mungkin ini judul yang aneh ya. Yakinkah Anda seorang muslim? Nah, bukan sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan ini untuk membuka mata kita, membuka pola pikir kita tentang hakikat dari al-Islam dan seorang muslim, siapa sejatinya dia itu. Taban, ini bukan pembahasan baru ya. Pembahasannya sudah sangat populer di kalangan mereka yang berbicara tentang makna Islam, makna tauhid, tentang pembahasan akidah. Fal Islam harrafahu jama'atun minas salaf. Ya, Anda akan kutipkan beberapa ucapan salaf tentang makna Islam. Qala At-Tabari rahimahullahu ta'ala, al-Imam At-Tabari Abu Ja'far mengatakan, wa aslul Islam huwal istislam. Makna dasar dari Islam itu artinya menyerah, pasrah, berserah diri. Sudah, saya berserah diri, mau diapa-apakan, mau diatur kayak apa, saya pasrah. Itu pengertian Islam dari asal katanya. Wa aslul islami huwal istislam li'annahu man istaslamta li amrihi. Karena ketika engkau istislam kepada keputusan seseorang, artinya kamu tunduk patuh terhadap apa yang dia putuskan. Huwal khudu'u li amrih. Wa innama summiyal muslimu musliman bi khudu'i jawarihihi li ta'ati rabbih. Oleh karena itu, seseorang itu dinamakan sebagai muslim sejatinya, hakikatnya, manakala seluruh anggota badannya ini dia tundukkan untuk taat kepada Rabbnya. Ada kalam al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala, qul inni umirtu an a'budallah. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Ayat ini adalah perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengikutnya, umatnya. Qul, sampaikan wahai Rasulullah, inni, sesungguhnya aku, umirtu, diperintahkan, aku awwala man aslam, untuk menjadi yang pertama kali berserah diri, pertama kali yang menyatakan keislamannya. Wala takunanna minal musyrikin, jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Dikaitkan antara Islam dengan larangan berbuat syirik. Kalau disimpulkan, jadi kita ini berserah diri dalam konteks apa? Istislam lillah fi mana? Dengan cara apa kita ini berserah diri kepada Allah? Kalau antum pahami ayat ini, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Jadi Islam dalam bab tauhid. Paham tuh? Jadi dilarang, kamu jangan berbuat syirik. Berarti saya disuruh yang menjadi orang yang berserah diri dalam mentauhidkan Allah, dalam mengesahkan Allah. Karena dirangkai dengan larangan menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Kan kaedahnya itu, jamaah sekalian, setiap perintah itu otomatis dia merupakan larangan terhadap yang sebaliknya. Dan setiap larangan otomatis adalah perintah terhadap yang sebaliknya. Kita dilarang berbuat syirik, artinya kita disuruh bertauhid. Kita disuruh bertauhid, artinya kita dilarang musyrik. Kita disuruh sholat, artinya dilarang meninggalkan sholat. Ya, itu kaidahnya begitu itu. Semua perintah itu larangan terhadap yang sebaliknya. Demikian juga setiap larangan adalah perintah terhadap yang sebaliknya. Idzan al-Islam huwa al-istislamu lillah. Qala as-Sam'ani rahimahullah. Wal Islamu ya'ni al-istislamu lillah. Jelas. Fal Islam itu terdiri dari dua unsur utama ya, zahir dan batin. Keislaman secara zahiriyah itu harus terlihat berupa apa? Tunduknya sikap kita, anggota badan kita terhadap aturan-aturan Allah, berupa ikrar lisan kita terhadap tauhidullah, dan batin kita juga pasrah menerima dengan sepenuhnya tanpa ada ganjalan, tanpa ada keberatan sedikit pun. Makanya Allah SWT menjelaskan hakikat ketundukan zahir dan batin ini di ayat ke-65 surah An-Nisa. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang apa itu awal ayatnya? Apa itu ya Allah? Hah? Fala wa rabbika, na'am ahsan. Fala wa rabbik la yu'minun. Ini Allah menjelaskan dengan memulainya dengan sumpah. Fala huna lam qasamiyah. Ya, seperti la uqsimu. Artinya uqsim. La di sini la bukan nafiyah, bukan. Fala wa rabbik itu untuk menekankan. Ya, demi Tuhanmu wahai Rasulullah, demi Rabbmu. La yu'minun, sebenarnya mereka ini belum beriman. Istilah iman dan Islam itu dua hal yang saling mewakili ya. Kalau disebut salah satunya mewakili yang lain. Tapi ketika disebut dua-duanya dalam satu konteks, maka punya makna sendiri-sendiri. Ini kaidah ini. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka sejatinya belumlah beriman. Alias mereka ini belum menjadi seorang mukmin muslim sampai hatta yuhakkimuk, sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim. Hakim itu fungsinya apa? Memutuskan siapa? Perkara hukum. Ya, dua orang berselisih minta keputusan
Apa keputusan hakim, khalas, dia harus terima itu. Wa illa percuma diperkarakan ke pengadilan kalau keputusannya hakim masih diprotes lagi, nggak akan ada habisnya. Jadi fungsinya hakim ini memutuskan perselisihan. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang mengatur urusan mereka, yang menyudahi perselisihan mereka. Fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan, pertengkarkan, persengketakan. Kemudian setelah engkau menetapkan keputusanmu, kalau mereka ini benar-benar beriman, apa sikap mereka, apa yang mereka rasakan dalam hati mereka dan mereka nampakkan secara lahiriah itu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian setelah engkau tetapkan keputusanmu, mereka tidak mendapati adanya ganjalan lagi, ada perasaan gak terima, berat dalam hati mereka terhadap apa yang telah kau putuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Jadi nggak ada keberatan dan mereka juga pasrah terhadap keputusan itu. Itu namanya Islam. Jadi kalau setiap dengar aturan syariat dia protes, itu belum masuk Islam. Betul. Itu bukan Islam itu. Makanya dari sejumlah dalil ini dan penjelasan para ulama serta akar bahasa dari kata Islam itu, dirumuskanlah Islam itu oleh ulama yang datang berikutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kama fil usul ats-tsalatsa, wal islamu huwal istislamu lillah bitauhid, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini diambil dari ayat tadi ya, qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Kemudian bentuk keislaman itu apakah cukup dengan pernyataan lisan? Oh tidak, sangat tidak cukup. Ya. Kalau cuma menyatakan secara lisan, munafikin itu semuanya ngaku secara lisan, mengakui kerasulan Rasulullah, bersumpah di depan Rasulullah. Qala ta'ala fi awal suratul munafikin, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau orang-orang munafik itu datang kepadamu, wahai Rasulullah, mereka akan bilang begini, nashhadu, kami bersaksi, innaka, pakai harf taukid, sesungguhnya engkau la Rasulullah, harf taukid akhir, benar-benar Rasulullah. Itu syahadatnya orang munafik di depan Rasulullah. Diterima, ditolak sama Allah. Qal wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Ditolak mentah-mentah sama Allah syahadatnya orang munafik. Allah tahu kalau beliau adalah rasulnya, dan Allah juga bersaksi. Jadi kesaksian mereka dibalas dengan kesaksian yang mendustakan mereka. Subhanallah. Wallahu yashhadu inna, pakai takkid juga, al-munafiqin, bahwasanya sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, pakai takkid lagi tadi. Dibalas dengan cara yang sama, benar-benar berdusta. Jadi kesaksian lisan itu percuma kalau nggak bisa dibuktikan. Mana buktinya mereka itu mengakui kerasulan Rasulullah? Tiap kali diperintah sama Rasulullah, ya. Lihat tuh surah Al-Ahzab, bagaimana sikapnya orang-orang munafik. Yaqulullah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira.
Wahai orang-orang yang beriman, coba kalian ingat-ingat nikmat Allah atas kalian dulu. Ketika kalian diserbu oleh musuh, junud, bala tentara, pakai ism nakirah litta'zim. Saking besarnya tentara ini, pasukan koalisi, gabungan antara Quraisy dan lain-lainnya. 12.000 personel yang mengepung kota Madinah. Fa arsalna alaihim rihan, maka kami kirim kepada mereka angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, memadamkan api unggun mereka, membuat mereka ini kocar-kacir. Wa junudan lam tarawha, dan kami kirim pasukan yang tidak kamu lihat, malaikat. Jadi ayat ini flashback memang, cerita hasilnya dulu, kemudian mundur lagi ke kronologinya. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan adalah Allah itu maha melihat apa yang kalian berbuat. Terus mundur ke sebelum Allah kirim pasukan dan angin yang memporak-porandakan mereka. Bagaimana kronologinya? Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingat ketika musuh itu datang dari atas, dari bawah. Wa idz zaghatil absar, dan ketika pandangan mata kalian itu sudah nggak bisa fokus lagi, melenceng ke sana kemari, saking banyaknya musuh yang harus diawasi pergerakannya, dan yang membatasi mereka dengan musuh itu hanya parit. Anda bisa bayangkan ya, kondisi yang sangat mencekam. Parit itu hanya jaraknya kira-kira sekitar lebarnya itu 4 meter, kedalamannya 2,5 meter, panjangnya kira-kira 2,5 kilometer. Udah itu aja. Jadi bentengnya berupa parit, musuh di depan mata. Dan proses penggalian parit itu dilaksanakan ketika kaum muslimin dalam keadaan kelaparan. Bukan habis sahur, ya, habis makan besar gali parit, nanti kalau capek minum es teh, ya, makan soto Banjar, ketupat kandangan. Bukan, nggak ada. Boro-boro ada soto Banjar, ketupat kandangan. Nah, Nabi itu gali parit, perutnya diganjal berapa batu jemaah? Ada sahabat ngeluh, ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Ini saya ganjal perut saya pakai 2 batu. Dibuka perutnya Nabi, ada 3 batunya. Ana lebih lapar dari ente gitu ya. Sama, ana juga lapar nih kita orang. Ketika itu, ini supaya kita paham kronologi ayatnya, kita perlu mundur lagi lebih sebelum atau saat proses penggalian, sebelum musuh itu datang nyerbu. Ketika itu sahabat Salman Al-Farisi yang mengusulkan penggalian parit. Itu trik bangsa Persia ketika musuhnya jauh lebih besar. Mereka bertahan dengan bikin khandak. Diterima usul itu oleh Nabi SAW, karena memang gak ada solusi lain, mau kabur kemana? Ya sudah, bikin parit. Ketika itu ada batu yang sangat besar, yang lembingnya Salman radhiyallahu anhu nggak bisa mecahkan batu ini. Dan kalau nggak pecah percuma gali parit. Percuma nggak? Percuma, nanti kudanya naik situ masuk lagi. Udah capek-capek percuma juga nih parit digali. Jadi harus hancur nih batu. Nggak bisa. Lapor ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu terkenal paling kuat, fisiknya paling berani kalau perang. Jadi kalau sahabat nggak kuat, Rasulullah insya Allah kuat. Maka ditangani sendiri Rasulullah SAW. Dipukullah batu itu dengan lembingnya Rasulullah. Muncul kilatan cahaya dan pecah sebagian. Nabi bertakbir. Kaum muslimin tidak tahu ini ngapain takbir. Terus pokoknya Nabi takbir, kita takbir udah. Nabi takbir, kaum muslimin semuanya ikut-ikutan takbir. Itu ya, itu fanatiknya sahabat sama Rasulullah itu. Nggak mikir dulu, tanya sih, enggak. Pokoknya kalau Nabi berbuat, selama ini bukan kekhususannya beliau, nggak terlarang, ikut-ikutan ya takbir. Pernah suatu ketika Nabi ngimamin sholat pakai khuf atau pakai sandal kan. Dan sholat pakai sandal itu sunnah, tapi bukan di masjid begini ya. Bukan, di lapangan sana sholatnya. Tahu-tahu Nabi ngelepas sandalnya, sahabat lihat gitu, dilepas semua sandal mereka.
Selesai sholat ada setumpuk sandal. Loh, kok ada sandal numpuk di sini? Nah, tadi kami lihat engkau melepas sandal, ya Rasulullah. Kami nggak mikir lagi, kami lepas juga sandal kami. Gitu. Taib. Maka kami memukulkan kembali kapaknya itu yang kedua. Muncul kilatan cahaya, Nabi bertakbir lagi. Dan kaum muslimin juga bertakbir sampai 3 kali, baru hancur batu itu. Baru mereka tanya, ya Rasulullah tadi kamu takbir, ada apa? Kalau ditampakkan pada kilatan cahaya yang pertama itu, istana-istananya yang ada di Busra, di negeri Syam. Negeri Syam itu jauh, jemaah. Ini Madinah, sekelilingnya belum takluk. Nabi sudah bicara di Syam. Biladus Syam itu meliputi 4 negara hari ini. Apa aja? Palestina. Jangan bilang Israel ya. Tidak ada negara Israel. Adanya Palestina. Ya, itu perampok gitu. Jangan diakui negaranya. Orang tanya Israel. Loh kok Israel? Antum ngakuin Israel? Ya, Palestina. Suriah, Yordania, dan Lebanon. Ini cakupan dari Biladus Syam, jauh luas, puluhan kali lebih luas dari Madinah. Dan ketika itu yang berkuasa di sana itu imperium besar, yaitu imperium Romawi. Ibaratnya Rusia sama Amerika hari ini. Ya, penguasa-penguasa yang kekuatan militernya peringkat 1-2 lah kira-kira ya. Terus dibilang umatku akan menguasai istana-istana di sana. Aku pun bertakbir, kata Nabi. Ditampakkan di pukulan yang kedua istana-istana yang ada di Hirah. Hirah itu di bawah kekuasaan Persia ketika itu. Dan dibilang umatku akan menguasainya. Ini lebih jauh lagi ini. Ini Madinah aja belum bisa diamankan, sudah bicara akan menguasai yang jauh-jauh tadi. Di tempat yang ketiga juga, ana lupa tempat yang ketiga itu di mana. Yang beriman percaya, nggak ada masalah. Yang munafik, apa komentar mereka? Tidak lama setelah proses penggalian parit selesai dan musuh mulai datang. Nah, lanjut ayat yang tadi sekarang. Ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar. Dan ketika pandangan mata itu mulai nggak bisa fokus lagi ke sana kemari. Orang kalau ketakutan kan begitu tuh. Wa balaghatil qulubul hanajir. Al-qulub, jantung itu copot sudah sampai di sini. Sampai di tenggorokan sini, unjurah. Menggambarkan betapa mencekamnya. Ini kalau bahasa sekarang namanya perang urat syaraf. Bukan urat nadi, urat syaraf. Artinya perang, mungkin kontak senjatanya sedikit, tapi ketakutannya luar biasa, menegangkan yang luar biasa. Psycho war istilahnya gitu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian mulai menduga yang macam-macam terhadap Allah. Hunalik ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah orang-orang beriman dites imannya sama Allah. Nah, penting. Ini kaidah juga. Tidak ada kelulusan tanpa ujian. Ada yang naik kelas tanpa tes di sini, angkat tangan. Sekolahnya itu harus di demo itu. Kok bisa naik kelas tanpa tes? Ini sekolah apa ini? Ya. Tidak ada naik kelas tanpa ujian. Demikian juga tidak ada iman kita diterima sama Allah tanpa dites, tanpa ibtila, mustahil. Tidak ada sejarahnya Allah menerima kesaksian begitu saja tanpa dites sama Allah. Tidak ada ceritanya. Semua orang siapapun dia harus melewati ujian ini. Hunalik, di sanalah ubtuliyal mu'minun, orang-orang beriman itu diuji keimanannya. Benar tidak kalian dipercaya kepada Allah dan Rasulnya? Kemarin beberapa hari yang lalu kalian dalam kondisi kelaparan, kalian harus gali parit. Saat itu Rasulullah mengabarkan kepada kalian bahwa kalian akan menguasai istana-istana yang jauhnya kayak gitu. Ya, jauh di luar negeri itu istana.
Beberapa saat kemudian kalian dikepung oleh musuh. Musuh di depan mata. Kondisinya hawanya sangat dingin, mereka juga sangat kelaparan, sangat ketakutan. Percaya enggak sama janji Rasulullah? Yang munafik komentar semua langsung. Wa idh qalat ta'ifatun wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Lihat kata Allah berikutnya. Dan ingat juga ketika orang-orang munafik itu dan mereka yang berpenyakit dalam hatinya, penyakit ragu. Bedanya munafik sama ragu. Ragu itu proses untuk jadi munafik. Kalau munafik emang gak pernah percaya dia dari awal. Gak pernah dia percaya. Tapi kalau ini setengah-setengah percaya. Masa sih kita akan menguasai sana? Masa sih? Kalau munafik langsung dia. Apa kata mereka? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kayaknya Allah ini cuma mem-PHP kita aja ini. Allah sama Rasulnya mem-PHP. Tahu PHP? Kita cuma dikelabui aja, dikecoh aja dengan janji-janji itu. Mereka bilang begini, bagaimana kita akan kuasai istana-istana yang jauh? Kita mau BAB aja ketakutan. Ini kita mau BAB ini ketakutan. Kok kita dibilangkan menguasai istana-istana itu? Itu mereka sebarkan kata-kata itu. Jadi nggak bisa Islam tanpa ada ketundukan lahir dan batin. Dan Allah pasti akan menguji keislaman kita. Jadi orang munafik yang udah keluar-keluar kemarin, inna kala Rasulullah, terbukti tuh kemunafikan mereka, kebongkar di situ. Wa idh qalat ta'ifatun minhum. Ada lagi sekelompok dari munafikin dan orang-orang berpenyakit hati ini nyinyir dengan narasi begini. Hei, kalian yang tinggal di Yathrib, Madinah maksudnya, yang kalian sudah jauh-jauh dulu hijrah dari kampung halamannya untuk pindah ke sini, udah percuma, kalian gak akan aman lagi tinggal di Madinah. Mending kalian pulang aja ke rumah masing-masing. Kurang ajar. Sudah tahu musuh lagi ngepung, digembosi dari dalam, disuruh pulang biar jumlah pasukan ini semakin berkurang. Itu khasnya munafikin begitu. Jadi kalau umat sedang mengalami musibah, itu bukannya dia membesarkan hati, tapi justru menyebarkan berita-berita yang membuat ciut nyalinya kaum muslimin. Itu khasnya munafikin. Wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Ada lagi sekelompok lain lagi yang pura-pura minta izin, alasan. Mereka yang ditugaskan oleh Nabi untuk berjaga di pos-pos pengintaian. Karena bagaimanapun harus ada penjagaan. Nggak udah mentang-mentang gali parit terus tidur nyenyak. Nggak bisa. Nanti kalau ada yang nekat, percuma lagi nih. Jadi mereka ditempatkan di pos-pos penjagaan itu dasar munafik. Afwan ya Rasulullah, rumah kami nggak ada yang jaga. Ana pulang dulu ya. Gitu. Yaquluna inna buyuta, minta izin untuk meninggalkan pos penjagaannya dengan alasan rumahnya nggak ada yang jaga. Wa ma hiya bi'aurah, bukan karena itu. Iyuriduna illa firara. Mereka cuma pengen lari dari resiko kena serangan karena memang nggak pernah percaya, nggak pernah dia itu punya wala sama Islam, nggak pernah dia itu yakin dengan janji Allah. Semuanya pura-pura, hidupnya semuanya penuh dengan pura-pura. Jadi kalau pura-puranya ini disuruh dihadapkan pada sebuah konsekuensi yang mengancam nyawanya, dia pilih kabur. Walau dukhilat alaihim, kata Allah lagi, seandainya musuh itu berhasil masuk ke Madinah, thumma su'ilul fitnah, setelah itu orang-orang munafik ini diminta untuk murtad, ma talabbathu biha illa yasira. Mereka tidak akan berpikir lama untuk murtad. La atauha, mereka pasti akan mendatangi ajakan fitnahnya orang-orang musyrik untuk keluar dari Islam itu, dan gak akan berpikir lama untuk itu. Karena memang mereka tidak pernah percaya. Jadi dari banyak dalil ini ayyuhal ikhwah,
kita jadi faham ternyata Islam itu nggak cukup hanya ucapan. Islam itu akan menuntut kita untuk membuktikan apa yang kita ucapkan itu apakah dia sudah jadi keyakinan atau hanya sekedar ucapan. Ketika sudah jadi keyakinan, harus ada bukti nyata yang kelihatan. Tunduk fisiknya, lahiriahnya harus tunduk. Makanya lanjutan dari definisi Islamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang itu juga mengambil dari sejumlah dalil yang ada dalam kitab was sunnah, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan menaati Allah. La Islam illa bihada. Enggak ada Islam tanpa ketundukan zahiriyah. Makanya arkanul Islam ada 5 kan. Yang 1 ucapan, 2, 3, 4, 5 perbuatan. Betul? Harus sholat 5 waktu, harus bayar zakat, harus puasa Ramadan, dan kalau mampu haji wajib juga dia haji sekali seumur hidup. Yang 1 ucapan, yang 4 apa? Perbuatan. Dan ketika dia hanya mengucapkan tidak mau sholat, tidak mau ini, diperangi sama Rasulullah, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq bi ijma' as-sahabah. Walaupun dia mengucap syahadat, ya. Di zaman Abu Bakar ada tuh orang yang nggak mau bayar zakat, sholat syahadat, nggak mau bayar zakat, dikerahkan pasukan sama Abu Bakar As-Siddiq, diperangi mereka. Percuma kamu ngaku sebagai Muslim kalau tidak mau tunduk. Ini rukun min arkanil Islam. Idzan al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan ketundukan kepadanya, kepada Allah dalam bentuk ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Ini sebetulnya yang 2 kalimat ini itu penjelasan dari kalimat pertama sebetulnya. Ya, al-inqiyad bit-ta'ah itu bagian dari tauhidul ibadah. Al-bara'ah minasyirk wa ahlih itu juga bagian dari tauhid. Karena tauhid itu terdiri dari 2 unsur, nafi, itsbat, bara, wala, bughd, mahabbah. Ya. Pertama pengingkaran, yang kedua penetapan. Atau dengan istilah lain, bara, sikap benci, sikap berlepas diri, sikap memusuhi, dan yang kedua sebaliknya, sikap mencintai, mendukung, membela. Apa yang dibenci, apa yang dibela, apa yang ditetapkan, apa yang dinafikan. Yang ditetapkan, yang dinafikan terlebih dahulu adalah adanya yang berhak diibadahi selain Allah. Semua yang diibadahi batil semua. Kemudian baru ditetapkan kecuali kalau itu Allah, itu yang hak. Selain Allah batil semua. Dan makna nafi wal itsbat ini diulang-ulang dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Misinya apa? Ani'budullah, itsbat, wajtanibu at-taghut, nafi. Kadang disebutkan itsbatnya dulu baru nafinya, kadang sebaliknya. Di ayat yang lain, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan lagi dalam memeluk agama Islam ini. Enggak perlu orang dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Karena sudah jelas mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan. Faman, maka barang siapa yakfur bit-taghut. Ini nafi, bara. Barang siapa mengingkari ma'ubida min dunillahi wa huwa radin bidzalik. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia senang diibadahi itu, senang dijadikan tandingan, itu namanya taghut. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa ingkar, kufur, memusuhi semua yang masuk kategori taghut,